Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat subuh Masjid Remaja yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa berucap puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekalian, yang pertama yang saya ucapkan adalah selamat untuk masjid dan jamaah sekalian Masjid Remaja yang telah mendapatkan penghargaan dari PDM Surabaya. Penghargaan itu tidak lain adalah untuk memacu kita semua agar lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bangga-bangga, tetapi untuk memicu semangat kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang amalan penenang jiwa di usia yang senja. Bapak sekalian, apa usia senja itu? Kalau senja itu kita hubungkan dengan matahari, maka waktu senja itu artinya waktu matahari yang sudah dekat dengan saat tenggelam. Itu usia, itu waktu senja. Sudah mendekati matahari terbenam. Kalau kemudian senja kita hubungkan dengan usia, maka usia senja itu artinya usia yang sudah mendekati apa? Ajal, mendekati kematian. Nah, ini kelihatannya banyak yang sudah berusia senja. Ya, Bapak sekalian, kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah dengan usia senja, dengan kata lain usia-usia yang rawan dengan datangnya maut atau ajal, harus berbuat sesuatu, harus beraktivitas, harus beramal yang bisa menenteramkan jiwa, menenangkan batin. Pak, Bu, nyun sewu, hidup itu tidak cukup di dunia. Hidup itu mesti berlanjut. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang kita mendengar, kita ini pasti meninggalkan dunia ini dan berpindah alam ke alam namanya alam barzah.
Nanti hiduplah kita di alam barzah. Di alam barzah tidak cukup, nanti akan berlanjut ke negeri akhirat. Itu perjalanan hidup manusia. Meninggal dunia itu bukan kemudian berakhir urusan kita, tetap terus ada tahapan-tahapan melanjutkan tentang kehidupan kita. Oleh karena itu pagi ini karena materi sangat penting, amalan apa yang harus kita lakukan untuk menenteramkan batin, menenangkan jiwa di usia kita yang sudah senja ini. Harus sekalian, orang yang beriman kepada Allah tidak usah takut berlebihan tentang datangnya ajal. Tidak usah takut berlebihan tentang adanya maut. Justru yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Sebab nanti pada saat untuk hidup yang kedua, kullun nafsin bima kasabat rohinah, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan pada saat hidup di dunia ini. Dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan tentang usia senja berikut amalan dalamnya. Sudah menjadi sunatullah. Apa sunatullah itu? Sunatullah itu hukumnya Allah yang diletakkan pada setiap makhluk ciptaannya, baik itu makhluk hidup atau benda-benda mati. Ada hukumnya Allah di situ. Pak, api itu panas. Itu sunatullah, hukumnya Allah sudah. Salju itu dingin, itu sunatullah, hukumnya Allah yang diletakkan pada air. Ya, salju. Bagi ibu-ibu, nyuwun sewu nggih, jenengan kula damel contoh. Ibu-ibu tiap bulan datang menstruasi, itu sunatullah, hukumnya Allah sudah. Wong lanang gak ono menstruasi, itu pun sunatullah, hukumnya Allah begitu. Nah sekarang Pak, tentang umur, sudah menjadi sunatullah. Masa tua itu berbeda dengan masa muda dan remaja. Masjid kita tetap masjid remaja. Ya. Masa tua berbeda dengan masa muda. Subhanallah Pak, zaman cek nom-noman biyen. Awake kuat, parasnya tampan, parasnya cantik. Doyan-doyan mangan, opo sing gak dipangan. Nanti ada alarm, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Bareng wis tuwa, wis ojo sembarang-sembarang dipangan, ojo sembarang-sembarang diombe. Hati rempelo jeroan, wis ojo dipangan maneh. Kolesterol tinggi. Ya. Ini sunatullah. Masa tua beda dengan masa remaja. Dan alarm-alarm itu telah diletakkan oleh Allah dalam tubuh-tubuh kita. Nek wis rambute putih, hati-hati sampai wis tua. Ya. Itu alarm tanda dari Allah. Nek wis untu ora pepek, hati-hati. Iku alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sudah sepuh. Dan itu badan kita sehat, badan kita kuat. Begitu tidur, bangun dari tidur, awake pating cerkot, hati-hati. Iku ngono pertondo dari Allah.
diingatkan oleh Allah, kita sudah mulai turun. Masa tua identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi-fungsi organ tubuh. Pak, iki ngaji orang meden-medeni, ya. Tapi ini mesti kita lalui. Masa tua itu identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi organ tubuh yang menjadi indikator kuat tentang dekatnya ajal seseorang. Orang ono wong urip terus, ya, mesti nanti akan datang saatnya kita meninggalkan dunia ini untuk melanjutkan perjalanan ke alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Pak, Bu, jangan oke, mangke ten Al-Quran, sebenarnya jenengan nggak ada wedal. Dalam Al-Quran itu ada dua kata, maaf, ada satu kata yang hanya disebut oleh Allah dua kali, yaitu barzah. Kata-kata barzah dalam Al-Quran hanya tersebut dua kali. Makanya jenengan tinggalin loh, cek melebut Al-Quran. Kata barzah pertama digunakan oleh Allah untuk menjelaskan bahwa air laut itu ada dua macam. Ono air laut rasa asin, ono air laut rasa tawar. Itu tidak bisa bersatu. Garis pemisahnya itu adalah dinamakan dengan barzah. Barzah itu pemisah antara air laut asin dan air laut yang tawar. Namanya barzah. Kata barzah yang kedua dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa antara dunia dan akhirat itu ada batasan, namanya barzah. Jadi orang-orang yang dulu hidup bersama-sama kita, nenek kita, buyut-buyut kita dulu, sekarang Pak hidup di alam barzah. Alam barzah, wong Jawa ngarani alam kubur, iku beda karo kuburan, ya, beda. Kalau kuburan itu menyimpan jasad, sing asale tanah balik dadi tanah, sing asale banyu balik dadi banyu, sing asale hawa balik dadi hawa. Tapi ruh manusia atau nyawa seseorang tersimpan di alam namanya barzah. Barzah itu bukan alam akhirat sebab belum kiamat. Barzah itu juga bukan alam dunia sebab orangnya sudah meninggalkan dunia. Itu alam tersendiri, alam barzah, ya. Dalam Al-Quran kata barzah hanya terulang dua kali. Nah ini sekalian, setiap orang pasti menginginkan masa depannya lebih baik. Yang sekarang masih muda, masih remaja, kepingin nanti di akhir ujung hidupnya, di masa-masa tuanya, kepingin jiwanya tenang, kehidupannya tentram, ya. Itu dambaan setiap manusia. Maka itu pun berlanjut, dia pun kepingin nanti hidupnya di alam barzah, hidupnya di alam akhirat juga lebih baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah ini merupakan janji dari Allah. Janji Allah pasti, ya, pasti. Pasti apa? Pasti ditepati oleh Allah. Apa janji Allah terhadap seseorang? Di dalam Al-Quran, suratnya surat An-Nahl ayat 97 disebutkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janjinya Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Dengan kata lain, iman itu Pak, membuahkan amal solih. Iman itu tidak cukup dalam hati, keyakinan dalam hati, tapi Pak, harus terwujud dengan amal soleh. Wujudkan iman kita dengan amal soleh. Tapi sekalian, maka berhati-hatilah dengan aktivitas. Sebab aktivitas itu mencerminkan keimanan kita. Dan ini Pak, memberikan informasi pada kita. Wong wedok iku ora ana sing surga nunut neraka katut, ora ana. Semua harus beriman, semuanya harus mewujudkan imannya dengan amal soleh. Maka Allah menyebutkan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Ada loh Pak, yang laki-laki itu kafir, yang laki-laki itu musyrik, duwe bojo wedok solihah, taat dalam melaksanakan perintah Allah. Ono ngono. Dadi sing wedok tekun ibadah, sing lanang Pak bedugal gak mari-mari. Ono ngono. Puncaknya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu Pak, raja yang zalim, raja yang puncaknya kemusyrikan, bahkan dia mengaku diri Tuhan. Tapi bojone Fir'aun Pak, Asia, itu muslimah. Ya. Ono sing ngono. Ono wong lanang iku Pak, subhanallah, diangkat oleh Allah jadi nabi, jadi rasul. Tapi bojone sing wedok durhaka, iku yo ono. Contohnya bojone Nabi Lut. Ya. Maka Allah menegaskan di sini, Pak. Orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah menjanjikan. Apa janjinya? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan baik di dunia, kehidupan baik di alam barzakh, kehidupan baik di alam akhirat. Itu janjinya Allah. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Makanya mari kita, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa berlomba-lomba untuk amal kebajikan. Sekarang baik itu apa? Kebajikan itu apa? Rasulullah menjelaskan, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyatallaka alaihin nas. Di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Mak, budi pekerti baik itu nanti bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari omongan, yang kedua dari tindakan. Jadi budi pekerti itu bisa dinilai dari dua hal ini. Jika ada orang yang berkata jorok, jika ada orang itu berkata jelek, Pak, maaf, hatinya Pak, jauh lebih jorok, jauh lebih jelek. Dieling-eling itu. Maka berhati-hatilah dengan lisan.
Jika ada orang yang berkata jelek, hatinya Pak jauh lebih jelek. Sebab kata-kata itu mencerminkan isi hati. Kata-kata itu Pak terbatas, isi hati tidak terbatas. Sampai ada isi hati yang tidak bisa diucapkan karena terbatas. Tidak ada literasi di situ, tidak ada kata-kata di situ. Karena hati isinya luas, sedangkan kata-kata sangat terbatas. Jadi orang itu kalau berkata jorok, hatinya Pak jauh lebih jorok. Kalau ada orang berkata jelek, hatinya jauh lebih jelek. Budi pekerti. Jadi kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Termasuk aktivitas. Ya. Sedangkan dosa adalah wal ismu, dan dosa itu adalah perbuatan atau tindakan yang bisa menyesakkan dada, garai hati, sumpek. Itulah dosa. Makanya Pak, tidak ada orang hidup tenang sementara dia bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Orang ono ceritane wong kakean dosa uripe tenang, nggak mungkin. Dia akan dibayang-bayangi oleh dosanya. Dan maaf Pak, dosa itu berbekas. Dosa itu membekas. Jangan dikira koruptor yang punya banyak uang itu uripe tenang. Nggak mungkin Pak. Dia akan dihantui dengan dosanya. Ya. Lainnya hati-hati, makanya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, sebab nanti Pak berbekas pada hati. Jadilah hati kita tidak tenang. Kalau orang itu banyak dosa Pak, subhanallah, ini ono wong ngomong tersinggungan Pak. Ojo-ojo ikut nyindir aku, nah itu. Kenapa? Dia merasa berbuat jelek. Sedangkan engkau benci jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, benci jika dosa dan maksiatnya itu diketahui orang lain. Nah, itu indikasi dosa. Ya. Pak nyun sewu, Bu nyun sewu nggih, jenengan menawi semisal nih, semisal jenengan ku bujuk. Terus ketemon bujuke. Sampai izin apa ora? Izin Pak, malu. Karena apa? Dosa. Jika orang berbuat dosa, dia tidak ingin dosanya diketahui orang lain. Bujuk itu dosa. Datak sing dibujuki ngerti. Apa gak izin ya? Dulu Pak, jika ada seorang koruptor maling itu tertangkap, sudah diborgol, ya, disoting, ya, disoting di kamera, ditutupi Pak, raine, apa sebab izin, iku biyen, ya, nek saiki subhanallah wis diborgol, wis dikai rompi kuning, oren, disoting, bisa guyang-guyu, cengengesan. Berarti wong saiki pejabat-pejabat sing koruptor-koruptor itu wis wong sing urip gak dem izin. Hati-hati, padahal malu itu bagian daripada iman. Lah nek gak duwe izin berarti gak duwe iman. Ya. Kan logikanya begitu. Dan ingat Pak, dosa itu membekas, berbekas. Nanti dalam Quran surat Yasin itu ada disebutkan. Nanti kita bicarakan ya. Sekarang ini Pak, hadis yang kedua dalam Musnad Ahmad. Mintalah petunjuk dari jiwamu.
takono nang awakmu dhewe-dhewe. Ora usah takon dalil nang ustad, ora usah takon dalil nang kiai. Contoh, Pak, yo apa Pak? Hukume wong selingkuh. Ojo takon dalil, ojo takon nang kiai, ojo takon nang ustad. Takono nang awakmu dhewe-dhewe. Selingkuh iku apik apa ora? Nggak ada Pak orang selingkuh kemudian diketahui oleh istrinya sama semakin bangga, nggak ada. Malu. Jenenge selingkuh. Ya. Karena dia sendiri yang selingkuh ngerti nek iku ngono gak apik. Ojo atik takon ya apa Pak hukumi korupsi. Takono nang awakmu dhewe-dhewe, wis ora usah takon dalil. Hati sudah ngerti kalau korupsi itu perbuatan tercela. Ya. Mintalah petunjuk dari jiwamu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menenteramkan hati. Jika jenengan kepingin hati itu tentrem, hati itu tenang, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Ojo bosen-bosen dadi wong apik, ojo bosen-bosen nglakoni keapian. Sebab kebaikan itu nanti membawa kita hidup dengan hati yang tenang, hati yang tentram. Ya, itu. Sedangkan keburukan adalah, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan hati, menyesakkan dada, garai hati sumpek, pikiran sumpek, itu dosa Pak. Meskipun manusia yang lain memuji-muji jenengan, Pak Bu, hati-hati. Hati-hatilah dengan orang yang suka memuji-muji kita sementara kita berbuat salah. Lho sing nglakoni kesalahan iku wis ngerti nek iku salah, sebab duwe ati, Pak. Wis ana wong bujuki. Bukan rahasia lagi. Beberapa waktu yang lalu kita punya pemimpin pembohong. Duduk rahasia meneh itu. Sekian banyak kebohongan-kebohongan publik yang ia lakukan. Tetap cengengesan. Gak depisin. Tapi Pak, banyak yang menyanjung-nyanjung. Banyak yang memuja-muja. Berhati-hatilah dengan orang yang suka menyanjung seseorang yang orang itu berbuat salah, tetap disanjung-sanjung. Sebab penyanjung-penyanjung itu hakikatnya adalah penjilat. Ya, hati-hati. Kita sendiri ngerti kalau itu dosa. Data kita disanjung-sanjung. Bagus ibu, bagus. Yang menyanjung itu tidak lain adalah seorang penjilat. Hati-hati. Dan sekali lagi Pak, yang namanya dosa, kemaksiatan itu berbekas, membekas. Fufu fafa itu membekas loh, membekas itu. Dan jangan dianggap tenang yang punya akun fafa, nggak akan tenang. Dia akan dikejar, ya. Mungkin sekarang enggak, suatu saat tinggal tunggu waktu aja. Hati-hati, ya. Maka sekarang Pak, ojo gampang-gampang mengupload. Jangan mudah-mudah untuk ngomong jelek kemudian diupload. Nanti Pak, berbekas itu. Jejak-jejak digital itu nggak bisa ditipu. Harus konangan sekian ribu dihapus, ya kan? Nah, teknologi sekarang itu bisa aja memanggil yang dihapus tadi. Pak, ada cerita, ada kasus ini. Kasus ini kasus mendunia sudah. Tentang perbuatan seseorang yang kemudian orang itu dihantui dengan dosa. Pada saat Perang Dunia Kedua, Pak, itu ada pasukan Amerika, ya, itu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki.
Saat bom itu meledak, Pak, memunculkan bola api raksasa, mematikan sekian ribu orang. Pada saat orang itu menjatuhkan bom dan melihat bom itu meledak, orang itu, Pak, tertawa-tawa, terbahak-bahak di pesawatnya. Ya, tanda senang, bersukaria dia. Pada saat pesawat ini kemudian balik ke pangkalan militernya, dia disambut oleh teman-temannya sebagai pahlawan. Pulang ke Amerika disanjung-sanjung sebagai pahlawan perang. Tapi tahukah kita, akibat dari bom yang meledak itu, ribuan orang meninggal dunia. Bayi-bayi ikut mati, ibu-ibu hamil ikut mati, orang-orang tua, maaf, orang-orang yang sudah jompo, baik laki-laki maupun perempuan, sudah tua renta, ikut mati. Perempuan-perempuan yang tidak tahu menau tentang urusan perang ikut mati. Ribuan orang yang mati akibat bom itu. Tahukah kita, 2 pekan setelah itu, si pengebom itu, walaupun disanjung-sanjung sebagai pahlawan di negaranya, dia toh akhirnya menjadi orang linglung. Apa linglung? Linglung itu ya linglung itu hilang ingatan. Ya, pada akhir hidupnya pengebom tadi, Pak, seperti orang gila. Dia dihantui dengan dosa-dosa, membunuh sekian banyak orang tanpa ada kalkulasi-kalkulasi keagamaan. Makanya dalam Islam, Pak, perang itu pun ada hukumnya. Ya, hukum perang. Hukum perang itu, Pak, memang kalau nggak bunuh ya dibunuh. Tapi itu militer, angkatan perang yang ikut perang. Dene wong-wong sing gak melu perang, bayi-bayi, ibu-ibu hamil, orang-orang tua jompo, dalam Islam, Pak, dilarang untuk dibunuh. Bahkan tanaman-tanaman saat perang nggak boleh kemudian dirusak tanaman itu. Itu etika Islam di situ. Dengan kata lain, di dalam Islam itu diharamkan bumi hangus pada saat terjadi peperangan. Ya ini ya. Jadi dosa itu berbekas. Kita lanjutkan, Pak. Nah, sekarang ketika kita memasuki umur 40 tahun. 40 tahun itu, Pak, umur yang menjadi puncak kebaikan. Umur 40 tahun. Sampai Allah sendiri menyebutkan bilangan 40 tahun. Pak, dalam Al-Quran tidak ada kata-kata sia-sia. Dalam Al-Quran tidak ada kata-kata tanpa makna. Umur 40 tahun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti 40 tahun itu merupakan golden age. Umur masa-masa keemasan. Jiwa yang matang. Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy, Nabi Muhammad, diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Diangkat jadi Rasul umur 41 tahun. Jadi kisaran 40. Bung Karno, Pak, jadi presiden umur 44 tahun. Gibran umur piro? Hah? Lu aku takon. Ya. Gibran umur piro? Di bawah 40 tahun. Pak, usia yang masih mentah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Pak, ya. Umur 40 tahun adalah umur istimewa. Jika tidak istimewa, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut secara khusus dalam firman-Nya. Sekali lagi, dalam Al-Quran tidak ada kata-kata sia-sia. Dalam Al-Quran tidak ada kata tanpa makna.
Semua kata dalam Al-Quran merupakan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun. Coba ini ada ayat, Pak. Diabadikan dalam Al-Quran, ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Arba'ina sanah. 40 tahun. Jadi Allah menyebutkan secara khusus umur 40 tahun. Nah, kita umur 40 tahun itu harusnya apa? Nah, perhatikan Pak ya. Yang saya tulis miring dan tebal ini merupakan konotasi pembicaraan. Ya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, balagho, balik, satu akar kata, balik. Makanya Pak, semua perintah dalam Al-Quran, semua perintah ibadah dalam syariat Islam, ada syaratnya. Di antara syarat itu adalah akil balik. Akil itu kembali pada akal. Balik kembali pada kedewasaan. Lah kedewasaan wong lanang karo wedok iku siji. Tondo-tondo ini siji. Kalau orang laki-laki dewasanya itu adalah ditunjukkan dengan peristiwa mimpi basah, keluar sperma, berarti dia dewasa. Akal, ya. Jadi kalau balik itu hubungan dengan kedewasaannya itu. Tanda-tanda dewasa orang perempuan saja duduk masalah keluar sperma, tapi karena datang bulan, keluarnya sel-sel telur yang sudah mati. Bu, nyun sewu nggih. Menstruasi itu, darah menstruasi itu adalah merupakan bentuk dari sel telur yang mati. Sehingga mati dia keluar. Barang mati makanya Pak nyun sewu nggih, Bu nggih nyun sewu. Baunya enggak enak. Karena darah kotor. Itu. Darah segar dengan darah kotor, jika kita cium aromanya beda. Nah, jadi kedewasaan laki-laki karena mimpi, kedewasaan perempuan karena menstruasi. Begitu, ya. Kalau sudah umur 40 tahun dan hendaklah orang itu pandai untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu gak menunggu tua. Wes pinter-pinter mensyukur nikmat pada saat umur 40 tahun. Ya. Menjaga kesehatan itu merupakan wujud kita mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Dengan sering olahraga, dengan makan yang bergizi, ya, menjaga stamina. Itu wujud syukur kita. Bu, syukur kita punya masjid ini, kita wujudkan dengan apa? Dengan meramaikan masjid itu, memakmurkan masjid itu. Itu bukti kalau kita bersyukur punya masjid. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Nah, punya masjid harus disyukuri. Dengan wujud apa? Meramaikan aktivitas-aktivitas dalam masjid, aktivitas-aktivitas ibadah. Jika nanti umur 40 tahun, Pak, kalau ke atas idealnya wong sing umur 40 tahun isek duwe bapak, isek duwe ibu. Ya. Umur 40 tahun sudah punya istri, punya anak. Ini tengah-tengah. Ijek duwe bapak, duwe ibu, wis duwe bojo, duwe anak. Itu idealnya begitu. Makanya berbuat baiklah dengan orang tua. Harus dimulai dari awal. Lebih khusus lagi umur 40 tahun kudune berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Sebab kalau kita sudah umur 40 tahun berarti orang tua kita kan jauh lebih tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada saat umur 40 tahun banyak-banyaklah untuk beramal ibadah.
kudu kenceng ibadah. Pak nyuwun sewu nggih, yang sudah umur-umur senja, maaf ya. Nek ana wong tuwa umur swidak lima aktif nang masjid, ora heran. Sebab usia sudah senja. Tapi nek umur 40 tahun, sekuat-kuate awak bisa jernih-jernih beriman, berpikir, aktif ibadah ke masjid, luar biasa. Nah, saya sangat bersyukur kalau saya di sini, Pak. Subhanallah, ini masjidnya luar biasa, Pak. Saya tidak memuji, saya fair saja. Nek masjid itu, Pak, ono jamaah tua, ono atau akeh jamaah sing enom, bahkan banyak jamaah anak-anak, berarti masjid hebat. Ya, sudah ada generasi-generasi yang siap meneruskan memakmurkan masjid. Tapi Pak, subhanallah, nek wis ceramah subuh sing teko tuwa-tuwa tok sing nom gak ono, arek-arek yo gak ono. No ati kadang-kadang, waduh, iki menceramai wong sepuh-sepuh ngene ya apa. Wah, itu baca masalah akhirat tok di sini. Ya, sebab sudah mendekati usia senja. Tapi sekalian, umur 40 tahun saya berharap nanti hanya kepada Allah. Mudah-mudahan jenengan yang di sini yang sudah umur 40 tahun segera bisa naik haji dan umrah. Ya. Ojo sampai nyun saya Pak ya, ini karena harus diingatkan. Karena banyak di antara anak-anak muda. Saya pernah Pak khutbah di sebuah institusi. Ya. Harus tak kandakno enggak apa-apa. Di PDF, di PDAM. Saya khutbah di PDAM. Kantor PDAM. Iku ono kepala bagian sing ijek enom Pak. Gesit aktif ibadah. Tak tanya, Mas, sampai umur piro? Saya 43 tahun. Saya bilang, sampai 43 tahun punya kedudukan di PDAM. Sampai awake kuat, rezeki lancar. Wis nang lunga kaji. Ya. Data apa jawabannya? Ustaz, saya masih muda, Ustaz. Gak pantas nih diceluk Pak Kaji. Lah iki ora perkara pantes-pantesan. Ya. Naik haji Pak, idealnya umur-umur 40 tahun. Ijek kuat. Sebab nanti di sana diuji oleh Allah dengan ujian fisik. Sa'i, lari-lari kecil dari sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah Pak, itu 400 meter. Ya. Lebih sedikit. Ping pitu. Iku gak fisiknya gak kuat. Wah, angel Pak. Apa meneng kok nek wae tawaf keliling Ka'bah. Munteri Ka'bah ping pitu. Dawa asal-asal karo wong gede-gede. Wong India, wong Pakistan, wong Turki, wong Afrika. Indonesia wongnya cilik-cilik. Berangkat wis tuwek pisan. Peyok nang kono. Ya, nah makanya yang masih muda usahakan bisa beramal kebaikan yang lebih banyak, utamanya segera naik haji. Ya, itu. Pada umur yang 40 tahun itu hendaklah senantiasa istiqomah agar dia tetap menjadi orang Islam yang baik. Ya. Umur 60 tahun sekarang. Ya, Bapak yang sudah umur 60 tahun hati-hati ini ya. Dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Kak Mariano pinter? Masih muda ya? Jadi yang namanya umur umat Nabi Muhammad disebutkan Pak dalam hadis yang sahih ini. Antara 60 tahun
hingga 70 tahun. Pak Fauzan pinten, Pak? 70. Wah, alhamdulillah. Ya. Nabi Muhammad, Pak, diwafatkan oleh Allah 63 tahun. Nanti saya sampean umur 70, bonusnya sudah. Ya. Pak Katan pinten, Pak? Pak Katan 68. Alhamdulillah ya. Pak, Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah 63 tahun. Mana hati-hati ini semur swidak loro kurang setahun sampean. Pak, aku saiki lho wis 63. Nah, mungkin Jumat lagi meneh ya, men. Ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan wa aqalluhum mayajuju dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi umur itu. Jadi disampaikan umurnya 71, 72, 73, termasuk jumlah yang sedikit itu. Nah, jumlah yang sedikit itu, Pak, menjadi barang antik. Barang antik itu mahal, Pak, harganya, ya. Bersyukurlah jenengan dapat bonus umur seperti itu. Sebab umur yang baik itu adalah umur yang panjang habis untuk kebaikan. Maka banyak-banyak berbuat kebaikan di umur-umur yang senjanya. Itu umur yang baik. Suatu malapetaka adalah jika umurnya panjang habis untuk maksiat dan dosa. Wis umur 71 ngrebengi mendem. Ono ngono. Ono, Pak. Ada. Gitu ya. Dan hati-hati. Umur yang baik adalah panjang habis untuk kebaikan. Umur yang menjadi malapetaka adalah umur yang panjang tapi habis untuk maksiat dan dosa. Ini. Umur 60 tahun itu sampai dengan 70 tahun itu dianggap umur yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup apa? Cukup untuk berpikir tentang kehidupan. Kehidupan di dunia cukup, kehidupan di alam akhirat juga cukup untuk bekal-bekalnya. Ini ya, kita bicara masalah umur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti dalam Al-Qur'an disebutkan, Pak, ada Quran suratnya surat Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-35. Sebelum Quran surat Yasin, ya. Fatir ayat yang ke-37. Pak, ayat ini mengisahkan ada orang yang zalim, ada orang yang musyrik, sing berdugal, pendosa-pendosa yang tidak bertaubat sementara maut telah tiba. Dikisahkan di situ, Pak. Dan mereka berteriak dalam neraka. Iki omongannya wong getun, menyesal, dan mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan tempo dulu waktu hidup di dunia. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak, Pak. Ada yang berteriak-teriak, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, walaupun satu hari akan kugunakan satu hari itu untuk banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersedekah. Iki omongane wong getun, Pak, jenenge getun, menyesal itu di belakang hari. Kalau kemudian menyesal itu di alam barzah, itu penyesalan yang tiada guna, sebab tidak mungkin balik ke dunia. Makanya diingatkan oleh Allah. Kemudian Allah menggunakan metode istifham inkari. Apa istifham inkari? Menggunakan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Nah, umur yang cukup itu umur 60 sampai 70. Itu umur yang cukup.
Maka Allah menggunakan pertanyaan, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Banyak Pak ayat-ayat yang semakna dengan itu, menggunakan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Contoh yang paling mudah, yang paling sering kita dengar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu pertanyaan, Pak. Tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama? Ini pertanyaan, tapi Al-Quran tidak membutuhkan jawaban. Namanya metode istifham inkari, ya. Dalam ulumul Quran disebut begitu. Apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Sekian banyak nabi telah diutus oleh Allah, sekian banyak rasul telah diutus oleh Allah, sekian banyak kitab-kitab suci dihadirkan di tengah-tengah manusia. Peringatan semua. Padahal rasul wis ono, nabi ya wis ono, petunjuk hidup Al-Qur'an ya wis ono. Tapi ora tahu digatekne peringatan itu. Maka sekarang rasakan azab kami, dan tidak ada bagi orang dolim seorang penolong. Ya, kita lanjutkan Pak. Sekarang Muslim yang cerdas, yang bijak itu yang bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Jadi orang Islam yang cerdas senantiasa aktivitasnya aktivitas yang berorientasi negeri akhirat. Semua aktivitas harus bernilai ibadah. Semua aktivitas harus mengundang turunnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diling-iling Pak ya, diling-iling. Saya ambil contoh yang paling ringan. Masalah tidur. Tidur itu Pak, hukumnya mubah, jais. Wong Surabaya ngarani lumrah, wong kafir ya turu, wong sing beriman ya turu, wong sing gak duwe agama ya turu. Kabeh iku wong butuh tidur. Makanya jais, lumrah, hukumnya mubah. Bagi laki-laki maupun perempuan, muslim muslimah, harus cerdas bagaimana supaya tidur itu mengundang pahala dari Allah. Mubah itu Pak dilaksanakan ya tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Tapi muslim yang cerdas, dia akan berusaha bagaimana dengan mubah itu, dengan perbuatan mubah itu tetap mempunyai pahala. Maka datanglah seorang nabi, seorang rasul namanya Muhammad SAW, memberikan contoh bagaimana kalau orang itu mesti tidur. Maka kita balik ya, etika tidur jenengan buka malih ya. Nek arepe turu wudu dhisik kaya wudune wong salat. Dipraktekne Pak. Menawi jenengan ajenge tilem, ajenge sare, wudu dhisik kaya wudune salat. Siapa tahu itu merupakan toharoh, bersuci yang terakhir. Sebab begitu kita tidur, tidak ada yang bisa menjamin kita besok bisa bangun lagi. Kalau tidur, menjelang tidur, sudah wudu, banyaklah beristighfar. Siapa tahu itu istighfar terakhir. Sebab begitu kita tidur, tidak ada jaminan bisa bangun. Siapa tahu begitu tidur langsung bablas mati, gak tangi-tangi. Kalau nanti kita sudah berbaring, pasrahlah kepada Allah dengan ucapan Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Dicontohkan Nabi seperti itu. Kalau nanti mau tidur, bacalah al-mu'awidat, 2 surat perlindungan ya. Kalau nanti kita terbangun, terjaga gara-gara gonggongan anjing, apa yang harus kita ucapkan? Pada saat kita terjaga, terbangun di tengah malam karena suara kokokan ayam,
apa yang harus kita ucapkan? Pada saat kita terbangun, terjaga karena mimpi jelek, apa yang harus kita lakukan? Nabi memberikan contoh. Begitu kita bangun, kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Jadi wong turu itu padha karo mati. Kalau kemudian itu jenengan lakukan, Pak, jenengan akan tidur dengan tidur yang berkualitas. Tidur yang tadinya mubah menjadi tidur yang mempunyai pahala. Orang Islam yang cerdas senantiasa beraktivitas yang mendatangkan pahala dari Allah. Berorientasi negeri akhirat, Pak. Itu wong cerdas. Sedangkan orang yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Ngikuti nafsu netok di sini. Ini hati-hati ya. Kita lanjut, Pak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Bahwa dosa itu berbekas, membekas. Ini ada ayat yang ke-12 dari surat Yasin. Ini sering kita dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ya, ayatnya ke-12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dosa itu berbekas nantinya. Ya. Sebagaimana amal-amal soleh juga berbekas. Dan segala sesuatu kami kumpulkan di kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang ini ya, yang penting, terakhir ini ya, terakhir. Tapi ini yang penting, Pak. Amalan-amalan soleh apa yang harus kita lakukan di usia senja ini? Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi. Nek wis umur swidak tahun, Pak, kudune introspeksi. Muhasabah, amalan apa yang sudah kita lakukan untuk sangu ke negeri akhirat. Dipikirlah. Maka nanti, Pak, beramalah. Ya, beramal yang pahalanya bisa mengalir terus. Nek ono masjid dibangun, Pak, sumbanglah masjid itu. Nyumbang apa, Pak? Nyumbang sing kira-kira iku tetep kanggo. Nek ono masjid dibangun, sak iso-isone, Pak, bantuan karo bantuan wesicor semisal. Selama masjid itu berdiri dengan besi cor yang jenengan beli dan masjid itu tetap diramaikan oleh jamaah, maka pahala itu terus mengalir. Walaupun nanti kita sudah meninggal ratusan tahun, tetap mengalir, Pak, pahala. Ono masjid dibangun, ojo nyumbang beduk. Ya, ojo nyumbang beduk. Ya, ini apa? Supaya nanti, Pak, kita tuh tetap bisa mendapatkan pahala, mengalir terus. Cedek-cedek Ramadan ngeten niki, Pak. Sampean sumbang masjid-masjid itu apa? Menyumbang mushaf. Untuk apa? Untuk siap tadarusan. Selama Quran itu dibaca orang, Pak, pahalanya pun akan mengalir pada siapa yang memberi mushaf itu. Per huruf, bukan lagi per ayat, bukan lagi per juz, per huruf pahalanya luar biasa. Jadi muhasabah ya. Nek wis umur swidak tahun, lebih memperhatikan amalan yang bersifat wajib. Amalan-amalan sing wajib, amalan-amal yang bersifat per kapita, jangan ditinggal, Pak. Apa per kapita? Per kepala. Per kapita itu per kepala. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sebab sholat yang 5 waktu itu kewajiban per kepala, per kapita. Ora iso diwakilno, ora iso diganti.
Perhatikan sholat-sholat kita. Nek wis umur swidak tahun ojo sampai ono sholat 5 waktu bolong-bolong. Jangan, Pak. Sebab apa? Sholat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali. Gak iso diganti, ora iso diwakil, no sholat itu. Pak, kalau jenengan puasa Ramadan, jenengan sudah sepuh, gak kuat poso, iso diganti, Pak. Bayar fidyah. Sebab apa? Ndak kuat. Iso diganti poso itu. Nek sholat, Pak, ora iso diganti. Haji dengan syarat-syarat tertentu bisa diwakilkan. Ya. Tapi nek sholat, Pak, gak iso diwakilno. Lah nek umur sudah tahun, ojo sampai ono sholat 5 waktu bolong-bolong. Terus, Pak, nek wis umur swidak tahun jauhi larangan-larangan syariat. Ojo sampai umur swidak tahun ijek mangan barang-barang haram. Ya. Jauhi makan makanan yang haram. Wis umur swidak tahun jauhi perzinaan. Wis ojo ate ono sing selingkuh, tobat wis tuwa, ojo selingkuh. Ya. Saiki Pak zaman modern koyo ngene iki, masalah selingkuh menjadi penyakit modern di tengah masyarakat perkotaan. Selingkuh iku, Pak, ora lanang tok, masa wedok ya iso ae selingkuh. Subhanallah. Ini kan nggak usah tahu tentang orangnya. Aku duwe kanca, Pak, mubalek terkenal, pinter moco kitab kuning. Subhanallah, Pak, karena mubalek ini sakit, Pak. Sing wedok, Pak, selingkuh. Coba. Dia datang ke rumah, Pak, nangis. Dia bilang, Ustaz Syaukani, aku ceramah hono. Saya bilang, sampai no tukang ceramah, sampean yo pinter. Lah penanggunku jaluk ceramah. Gak, aku kepengen mau ceramai. Terus dia bilang, aku diuji nih Gusti Allah. Rasanya hati gak kuat. Apa? Bojoku selingkuh. Nangis, Pak. Dalam batin, oh kita meni. Orang bujuk ini sampai nangis masalahnya. Bojoku lo selingkuh. Nah, jadi wong selingkuh itu, Pak, ora lanang ora wedok, tergantung wonge. Iki penyakit masyarakat perkotaan, penyakit masyarakat modern. Wes umur swidak tahun ojo sampai ono perzinahan, ya. Umur swidak tahun ojo ndolai kesalahane wong kae, Pak. Dolai ono kesalahanmu dewi-dewi. Ojo ndolai kesalahane wong. Wis umur swidak tahun sing rukun karo tangga. Ojo jotakan. Ojo siwaan karo tangga. Mbah, wis tuwa sing rukun nang kampung. Ya. Sudah umur 60 tahun, jangan saling menipu dalam hal jual beli. Wis ojo ate bujuk-bujukan. Sing fair-fair wae. Pak, maaf ya. Zaman sing wis edan koyo ngene iki, Pak. Sing dodol gak tepat, sing tuku yo ora tepat. Saling menipu, kucing-kucingan. Pak, naing jenengan tumbas duku, tumbas rambutan, tuku gula, tuku kopi, Pak. Iku ono timbel. Ya, ono timbel. Timbel iki sampean delok. Sampean walik. Bolong timbel iki. Bolongi timbel iku toko pabrike. Ya, toko pabrike bolong. Pedagang sing kurang ajar dibor meneh, Pak, digedeni bolonge. Akhirnya apa? Timbel gedene tetep tapi abote wis siji. Lah ngene iki digawe nimbang gula, nimbang kopi. Sampeyan tuku sak kilo wis ora sak kilo meneh.
Iku nek tuku 1 kilo, nah tuku 20 kilo. Ya. Nah, tuku duku yang ngono, tuku duku 1 kilo, wis ora 1 kilo meneh. Berkurang. Iku sing dodol kurang ajar. Sing tuku ora kalah kurang ajare. Tuku duku kok kurang 1 kilo. Ngicipi ae Pak sing akeh. Dadi sing tuku kurang ajar, sing dodol ya kurang ajar. Ngene urip kon barokah teko ndi? Nek wis tuwa, wis ora usah ngelakoni saling menipu dalam hal jual beli. Wis umur 60 tahun aja sampai dengki iri nontok koncone sing uripe jaya. Nek wis umur 60 tahun aja saling mungsuhi, dolek mungsuh wae. Subhanallah sedengane cangkruk nang embung, ya. Ana wong lowo lewat dirasani. Lah yo awak kok kaya gajah. Iku mangane piro ping piro sedina dirasani. Balik ana kuru lewat. Diomongi. Lah yo awak kok kuru ngono. Ana tangga gak tau metu dirasani. Ora tau metu. Metu sekali-sekali gak metu sumute. Macam-macam. Ana tangga gak tau nang omah yo dirasani. Senengane ndolek musuh. Hati-hati. Nek wis umur 60 tahun nanti dilereni ngono-ngono ya. Kalau sudah umur 60 tahun wis ojo atik minum minuman keras. Ya. Wis umur 60 tahun, sudah 5 tahun gerbengi mendem. Subhanallah, dulu saya punya Pak tetangga seperti itu. Wah, elek-elek ini kula niki nate dados ketua RW, Pak. Wes, wong iki setengahnya mendem. Wareng suatu saat hari Ahad ono kerja bakti massal. Wong iki metu, Pak. Iki pantarane mertua lho, Pak. Wes metu. Ya ora kerja bakti ya melu cangkruk-cangkruk. Tak cedeki. Cak wis nanti merani, Pak. Wis tuwa mosok senengane ngombe ya. Wis dilereni ngombene. Wis tuwa. Apa jawabe? Gak iso, Dik. Aku nek gak mendem, awakku pating cerkot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai ngono, Pak. Ya, iki ngono wis ketagihan. Ya. Hati-hati. Nek wis umur 60 tahun aja sampai minum minuman keras. Nek wis umur 60 tahun galakkan amalan-amalan sunah. Salat ora wajib tok, sing rawatib dilakoni, tahajud dilakoni, duha dilakoni, ya. Hidupkan sunah-sunah. Sing ringan-ringan pun bisa. Pak, Bu, non saya setiap hari Kamis sore atau setiap Jumat pagi Rasul itu mengerat kukunya, dipotongi kukunya. Setiap hari Kamis sore. Banyak-banyak bersolawat atas Nabi. Nek wis umur 60 tahun sering-sering mendengarkan bacaan Quran. Sering maca Quran, sering ngrungokno Al-Quran diwaca wong. Iku nek umur 60 tahun, ya. 60 tahun senengane ngokno dangdut koplo wis dilereni, Pak. Ganti ya, ganti maca Quran. HP ini dikasih aplikasi Quran, disetel pakai headset ngrungokno Quran diwaca. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua. Saya kira cukup pendapat kita bahas pada pagi ini, dan saya mohon maaf bulan kemarin saya tidak bisa datang karena ada tugas lain, ya. Ke Unu Ponorogo. Sekarang tiba saatnya untuk saya bertanya, laki-laki perempuan, ya. Laki-lakinya berapa? Satu, yang perempuan 2, ya. Pertanyaan pertama. Disediakan doorstep. Ada hadiahnya, door prize. Walaupun tuh hadiahnya bukan hadiah umroh, ya. Ada bingkisan. Tapi sekalian, pertanyaan pertama bagi ibu-ibu. Amalan harian apa yang jenengan persiapkan untuk kehidupan yang akan datang? Mudah, ya. Apa? Bapak dijawab. Monggo, cepet kan gampang. Pertanyaannya gampang-gampang aja, ya. Bisa diulang, Bapak.
Saya ulangi lagi, amalan-amalan sunnah apa yang sudah jenengan persiapkan untuk kehidupan di hari kiamat? Monggo, ya silakan. Ibu ini ibu Pak, ibu. Yang cepat dialah yang dapat membaca Quran. Ya, bagus. Ya, kok ya baca Quran. Yang istiqomah Bu ya, yang istiqomah. Artinya kalau bisa pagi ya pagi terus yang istiqomah ya. Yang kedua, Bapak-bapak ya, Bapak-bapak. Apa yang jenengan lakukan pada anak laki-laki Bapak untuk persiapan mendapatkan kehidupan yang tenang baik di dunia maupun akhirat? Nah, monggo. Memasukkan ke pondok. Saya ulangi lagi ya. Apa yang jenengan lakukan terhadap anak laki-laki jenengan untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat? Jawabannya memasukkan anak ke pondok. Jawaban benar. Ya, benar. Jadi di pondok itu Pak, hakikatnya anak kita dididik tentang 3 hal. Dididik tentang cara memahami Quran, sekaligus para mengamalkannya. Dididik tentang sunnah Rasul berikut amalannya. Dan yang ketiga, dididik untuk berakhlakul karimah. Nah, itu di pondok begitu, ya. Jadi dapat ya. Anaknya mondok di mana, Pak? Al Furqon Sedayo. Oh iya. Ya, Ustaz Gufron. Balik yang ke perempuan. Oh, ini pertanyaannya gampang-gampang, tak bikin yang gampang aja ya. Sulit-sulit malah repot kan dia. Yang cepat dia yang dapat. Apa yang jenengan lakukan pada saat mempunyai anak perempuan yang sulit untuk diajak sholat? Ah, monggo. Saya ulangi lagi. Apa yang ibu lakukan terhadap anak kita yang perempuan yang sulit diajak untuk sholat? Monggo. Ya. Ya. Jawabannya benar. Seorang ibu itu harus membuat contoh bagi putra putrinya. Jadi memang orang tua itu lebih dulu mengerjakan ya, supaya nanti anak juga menyontoh. Jadi orang tua tugasnya adalah mengajak dan membuat contoh sekaligus untuk melaksanakan kebaikan. Di anak adalah mendidik anak itu untuk sholat. Dan jangan lupa Bu ya, Bu, jangan lupa berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Quran surat Ibrahim ayat 40 ya. Jadi Bapak sekalian, kalau jenengan menginginkan anak kita tetap menegakkan sholat, buatlah contoh untuk anak itu. Apa? Kita sendiri sholat, kita mengajak anak kita sholat. Kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Saya kasih cukup yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu kembali. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
sembah besar kali yang sudah memberikan banyak sekali kepada kita semua, panjang, ini kembali ngancam berbalai, kembali mengatakan lagi ke novel. Alhamdulillah lagi itu Bapak ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, walaupun lama sekali pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dari sekali di Masjid Al-Azhar Bala Balik untuk mengikuti kajian David bersama Ustaz Carlos Abu Hamzah. Kami dari Tanjung Mari Baca Bapak atas kelengkapan dan semacam sekali dan semua boleh kita berikan dari kita bagi hari ini dari kepada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.